Desa Longnah, Kecamatan Morahan Calong, Kabupaten Kutai Timur. Cerita KKN 46 Longnah. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ting 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 ting. Longnah sendiri berdiri lebih dari 400 tahun atau lebih dari 4 abad. Berdirinya Desa Longnah awalnya dari suku Dayak Modang yang berpindah-pindah dan berkaitan erat dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Berdasarkan silsilah, semua warga asli Dayak terkhusus di Desa Longnah, yaitu sering dikatakan Dayak Modang. Seiring berjalannya sejarah dan waktu, akhirnya yang dulunya belum adanya agama dan masih mempercayai animisme. Namun, seiring berjalannya waktu, yang dimana warga telah mempercayai agama, dimana warga mulai masuk ke dalam agama Islam, dan itulah yang disebut oleh orang Dayak Modang dengan Halok. Orang Halok merupakan orang Dayak yang telah berpindah keyakinan menjadi penganut agama Islam. Kondisi sosial di Desa Longnah terjaga dengan baik antara masyarakat dengan tetangga karena didasarkan oleh rasa kekeluargaan. Remaja Desa Longnah pun cukup berpotensi karena dinaungi oleh organisasi Karang Taruna yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan remaja kepemudaan. Hal yang diinginkan di Desa Longnah yaitu meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam menjadi lebih maksimal. Program yang dibuat pun untuk kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fondasi dasar, yaitu program peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat berkreasi untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Pada fasilitas kesehatan sudah cukup memadai. Apa yang menjadi kebutuhan medis sangat disupport oleh pihak desa, dan dalam waktu dekat ini akan mengadakan dan menyediakan ambulans desa sehingga dapat maksimal untuk melakukan tindakan-tindakan pada pertolongan pertama. Dengan adanya dana desa sangat membantu, yang mana diharapkan agar seluruh jalan-jalan desa bisa segera diperbaiki dengan dicor beton. Wilayah Desa Longnah merupakan wilayah yang dapat dikatakan cukup luas, berkisar sekitar kurang lebih 39.000 hektar. Sebagian jalan sudah dibenahi, yang dulunya lumpur sudah mulai ada pengerasan jalan, walaupun kondisinya masih semi permanen karena belum selesai dan akan segera dicor beton sehingga akses jalan lebih mudah. Pelayanan perangkat juga sudah sangat baik. Bahkan pelayanan desa tidak hanya dilakukan pada jam kantor, tetapi juga dilakukan pada malam hari karena diharapkan dapat melayani masyarakat yang memerlukan bantuan. Di Desa Longnah belum bisa terlalu mengikuti aturan pemerintah yang sebagaimana mestinya terkait pelayanan semisal jam kerja dari jam 8 sampai jam 16. Hal tersebut belum bisa dilaksanakan sehingga pelayanan desa masih bersifat fleksibel, apalagi dilihat bahwa warga desa lebih sibuk saat siang hari seperti bercocok tanam dan sebagainya, sehingga pada saat warga desa ingin meminta surat keperluan tertentu terkadang hanya bisa pada malam hari saja. Pada saat ada pasangan yang menikah di Desa Longnah, jika dilihat di perkotaan terkadang yang sibuk adalah pasangannya, namun berbeda dengan warga desa yang berada di Desa Longnah, karena yang mengurus adalah kepala desa atau perangkat desa. Karena hal tersebut kembali lagi kepada kondisi sosial yang dimana warga Desa Longnah sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Untuk pertahanan warga Desa Longnah terlihat cukup baik karena rasa kekeluargaan tersebut, yang dimana jika ada orang baru yang masuk ke Desa Longnah, warga desa akan segera mengkonfirmasi kepada kepala desa
atau perangkat desa. Di Desa Longnah juga telah memiliki Linmas atau lingkungan masyarakat yang telah dibiayai melalui anggaran-anggaran desa untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi. Di Desa Longnah melakukan protokol kesehatan selama pandemik dengan membuat posko sehingga dilakukan tindakan pengecekan suhu tubuh, pendataan orang-orang baru, asalnya dan tujuannya apa, serta Desa Longnah juga bekerja sama dengan tim gugus tugas kecamatan untuk mengetahui informasi terkait daerah mana yang perlu menjadi perhatian. Untuk di pendidikan di Desa Longnah ada 2 TK, 1 sekolah minggu, 1 SD, dan ditambah dengan fasilitas pendidikan seperti pendidikan keagamaan atau TPA. Berdasarkan data pada Desa Longnah yang tercatat terdapat 60% pekerja sebagai petani dan 40% terbagi menjadi pekerjaan swasta, PNS, karyawan BUMN, pedagang, dan wira swasta. Berdasarkan hasil statistik ekonomi Desa Longnah, rata-rata pendapatan per bulan bisa mencapai Rp1.200.000 sampai Rp2.000.000. Untuk kemudian masyarakat masih belum tercukupi semua. Di Desa Longnah juga terdapat rumah tangga yang mendapatkan bantuan-bantuan program dari Kementerian Sosial, baik itu PKH, DPMT, dan lain sebagainya. Warga Desa Longnah ada sebagian yang bekerja per 10 hari untuk di rolling untuk menghindari PHK karena menurunnya pemasukan perusahaan dan sistem gaji dihitung sesuai dengan hari kerja. Mengenai hal mistis yang terjadi di Desa Longnah, pernah terjadi sekitar 10-15 tahun yang lalu, yaitu dikenal dengan hantu orang yaitu bisa dikatakan jin, yang dimana dulunya orang tua, karena kehidupan beragama belum seperti sekarang, sehingga mudah dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang masih berbau animisme, sehingga ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang bersifat mistis, sehingga ada yang sampai menemui hal tersebut, yang dimana hantu orang tersebut sebenarnya orang biasa, yang dimana pada malam hari melakukan aktivitas hantu pada jam 2 dini hari, yang seharusnya pada jam tersebut orang-orang tidur. Hantu orang tersebut lebih sering berkeliaran dan lebih parahnya, ada yang berwujud seperti hantu kuyang. Biasanya yang berwujud kuyang tersebut telah memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, berbau mistis tersebut telah ditinggalkan sehingga sekarang sudah tidak ada. Untuk adat bekenjong masih dilakukan, namun presentasinya sudah tidak banyak lagi. Dapat dikatakan sekitar 5% ke bawah. Karena orang-orang yang paham mengenai animisme sudah tidak lagi ke arah mistis dan sudah percaya ke arah medis. Tanggapan masyarakat terhadap tari hudok terlihat biasa saja karena masyarakat melihat bahwa tari hudok merupakan budaya atau kesenian yang tidak melihat bahwa tari hudok merupakan hal yang negatif.